Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baiklah santriwan dan santriwati, anak-anakku yang kami banggakan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin, yaitu dengan mata pelajaran shorof ya. Pada minggu lalu atau 2 atau 3 minggu sebelumnya kita telah belajar tentang fi'lul madhi, mudhari, fi'lul amr, fi'lul nahi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ismul fa'il. Ismul fa'il. Ismul fa'il ini apa anak-anak? Mungkin adik-adik sudah ada yang tahu sebagian, bahkan sudah sering menggunakan, tapi tidak tahu bahwa itu sesungguhnya masuk dalam ismul fa'il ya. Karena kita sering sehari-hari mendengar ataupun mengucapkan kalimat itu, tapi mungkin kita belum tahu, oh ini sebenarnya sigohnya apa dari kalimat ini. Oke, ismul fa'il ismun yadullu 'alal ladzi fa'alal fi'la. Jadi ismul fa'il itu adalah isim atau kata kerja yang menunjukkan keterangan pelaku atau subjek dari sebuah peristiwa atau pekerjaan ya. Jadi setiap pekerjaan di sana kan otomatis ada pelaku ataupun ada yang dikerjakan. Misalnya pekerjaan apa itu pasti ada pelakunya. Misalnya seperti ustadz mengajar. Nah, ismul fa'ilnya itu pengajar. Dalam bahasa Indonesia, ismul fa'il itu ada tambahan pe ya, atau bisa jadi kan juga bisa. Enggak apa-apa, tergantung kalimatnya membutuhkan lebih kalimat yang mana. Ya. Contoh kemarin kita ambil dari kalimat doroba ya. Doroba masih ingat sigohnya apa? Doroba itu sigohnya yaitu fi'lul madhi ya, fi'lul madhi. Kalimat doroba. Doroba fi'lul madhi. Sebelum kita masuk ke ismul fa'il, ada baiknya kita mengulangi ataupun menelaah materi sebelumnya ya, biar nggak lupa. Karena pertemuan kita seminggu sekali, terus materinya juga sedikit, harusnya lebih ingat. Tapi nggak apa-apa. Untuk kali ini kita ulangi dari awal ya. Doroba itu adalah fi'lul madhi. Ketika dia berubah menjadi fi'lul mudhari, maka menjadi kalimat apa? Menjadi yadribu. Nah, fi'lul madhi, mudhari kemarin sama, selanjutnya fi'lul apa? Fi'lul amr. Fi'lul amr apa artinya bahasa Indonesia? Fi'lul amr itu kata kerja perintah. Betul, kata kerja perintah. Menjadi kalimat idrib. Idrib. Satu lagi yang belum kita pelajari kemarin yaitu fi'lun nahyi. Fi'lun nahyi adalah lawan dari fi'lu amr, artinya kata kerja larangan. Kata kerja larangan ditandai dengan kalimat awalan la ya, jadi otomatis berubah menjadi la tadrib. La tadrib artinya jangan memukul. Nah, selanjutnya kita masuk ke ismul fa'il. Nah, kira-kira nih ismul fa'il dari kalimat doroba itu apa? Ismul fa'il dari kalimat doroba yakni doribun. Doribun. Doribun ini artinya bahasa Indonesianya apa Ustaz? Bahasa Indonesia doribun itu adalah pemukul atau orang yang memukul. Misalnya Ahmad memukul atau bola dipukul oleh Ahmad ya. Itu adalah subjek. Doribun di sana adalah subjek ya. Doribun ini adalah ismul fa'il atau pelaku. Siapa yang memukul? Nah, pelakunya itu dalam bahasa Arab adalah doribun. Sigohnya dari ismul fa'il. Ini contoh doribun ya. Kalimat yang lain, misalnya kalimat qoro'a ya. Minggu kemarin kita telah belajar juga qoro'a. Qoro'a fi'lu
madi. Yaqra'u fi'lun mudhari'. Fi'lul amrnya apa? Iqra. Ya, harus ingat ya, nggak boleh lupa pelajaran sebelumnya. Iqra menjadi fi'lun nahi, la taqra. Terakhir, ketika dia masuk ismul fa'il menjadi qari'un. Nah, qari'un. Qara'a membaca, yaqra'u dia membaca, iqra bacalah, la taqra jangan baca. Qari'un kalau dia ismul fa'il harusnya artinya apa? Qari'un. Artinya orang yang membaca. Manil qari. Nah, misalnya ada qari itu kan siapa yang membaca? Manil qari'ul Qur'ana, siapa yang membaca Quran? Manil qari'ul kitabah, siapa yang membaca buku? Itu adalah masuknya ke ismul fa'il, qari'un. Gitu ya. Contoh kalimat yang lain misalnya jalasa misalnya. Minggu lalu kita ambil dari kalimat yang mudah-mudah ya, yang sering adik-adik dengar. Jalasa yajlisu, ijlis, la tajlis. Nah, ketika berubah menjadi ismul fa'il, maka kalimat jalasa akan berubah menjadi jalisun. Artinya apa? Orang yang duduk artinya. Jalisun, orang yang duduk. Kalimat yang lain Ustaz apa? Kalimat misalnya koma boleh. Koma. Yakumu. Kum. Latakum. Di sini qaimun. Qaimun. Asal katanya koma. Koma berdiri. Kalau berubah menjadi qaimun, orang yang berdiri. Jadi secara umum ismul fa'il adalah kata kerja yang menunjukkan pelaku dari sebuah peristiwa atau kejadian. Bisa dipahami? Ya, pelaku dari sebuah peristiwa atau kejadian. Orang yang melakukan pekerjaan itu atau yang melakukan pekerjaan tertentu, baik itu mengajar, bercocok tanam, berbelanja, itu pelaku-pelaku tersebut dinamakan dalam bahasa Arabnya itu ismul fa'il atau subjek. Bisa dipahami? Ya, subjek ismul fa'il itu adalah subjek atau pelaku dari sebuah peristiwa atau pekerjaan. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Itu untuk ismul fa'il ya. Untuk pertemuan kali ini hanya ismul fa'il dulu. Minggu depan kita akan melanjut selanjutnya ismul maf'ul ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan bisa WA atau telepon ke nomor pengumuman yang udah tertera di LMS ya. Begitu adik-adikku. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.